Ya, salam, selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya, Apose, Apolonius Lase. Dan seperti janji kami sebelumnya bahwa hari ini di talk show ini, sekali ini kita akan melanjutkan ya, membahas tentang berbagai tanggapan dan komentar dari para God Lovers di video kita sebelumnya terkait dengan isu Hamas dan Israel. Nah, ini ada banyak komentar yang sudah kita bahas dan kita lanjutkan lagi hari ini dengan tentunya narasumber yang sama, yaitu Pak Arief dan Ibu Monik. Ya, kita sapa saja narasumber kita. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Monik. Selamat siang. Apa kabar? Semua. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Ya, kita ketemu lagi ya di topik yang sama. Karena kelihatannya ini sangat menarik ya perhatian penonton kita, God Lovers, di mana lagi seru-serunya ini ya, soal isu atau konflik antara Hamas dan Israel. Dan ada ahlinya di sini, Ibu Monik tentunya dari Fakta Israel, dan Pak Arief, Pak Pendeta yang sangat menekuni terkait Israel. Nah, Pak Arief, kita akan membahas banyak dan soal tanggapan-tanggapan Bu Monik, dan sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami dari pagi hingga siang ini. Kami kembali berkumpul di sini Tuhan untuk membicarakan berbagai hal tentang berbagai respon dan komentar para God Lovers. Ya Tuhan, berikan hikmat daripada surga kepada Pak Arief dan Bu Monik agar apa yang mereka sampaikan bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Acara kami dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan saja dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik Pak Arief dan Bu Monik, kita mulai dengan membahas komentar yang ini agak panjang ini. Panjang banget dan bisa kita lihat pertanyaan datang dari Khairul Mustafa ya Pak Arief ya, 8814. Aku bacakan ya. Izin bertanya, apa korelasi Alkitab dengan teori sejarah dan sains modern? Itu ya. Buktinya bahwa banyak ilmuwan yang mengakui hak rakyat Palestina. Bahkan mereka menunjukkan bukti peta kuno eksistensi Palestina. Berikutnya Nabi Sulaiman adalah Bani Israel. Tapi kenapa yang beliau tinggalkan adalah Masjid Al-Aqsa, bukan sinagog? Selanjutnya, kalau memang Israel benar, bagaimana dengan dukungan mayoritas negara saat ini atas kemerdekaan Palestina? Nah, dia bertanya lagi, kenapa Pak Arief dan Bu Monik memilih berbeda dengan pemerintah Indonesia dan melawan amanat undang-undang yang ingin menghapuskan penjajahan di seluruh dunia? Ya, mungkin Pak Arief langsung bisa menanggapi Pak Arief. Silakan Pak Arief. Ya, ini pertanyaannya panjang juga ya. Nah, pertama penting untuk memahami historis, kronologis historis ya dari Israel ya kalau kita mau bicara. Karena topik-topik ini udah jadi bias, ya, terutama ketika masuk ke Indonesia, pemberitaannya juga bias. Ya, doktrinnya tentang sejarah Israelnya juga bias. Ya. Kalau kita runut nih, hari ini kita tahun 2023, mau kembalinya kemana? Tahun 1948 misalnya, berdirinya negara Israel. Ya, secara internasional negara Palestina belum ada. Ya, balik lagi ke masa kapan nih? 1917. Ketika apa? Ottoman Turki menyerahkan wilayah ini kepada Inggris. Ya, karena di 8 Desember 1917 ya, kemarin kita bahas ya bahwa Jenderal Allenby masuk ke Yerusalem dengan damai dan Ottoman Turki yang menguasai wilayah itu selama sekian ratus tahun ya, itu menyerah ya. Nah, zaman sebelum itu zaman apa ya? Zaman masa Ottoman Turki berkuasa ya sekian ratus tahun. Sebelumnya zaman apa lagi? Balik nih ya.
zaman waktu masa kekristenan Bizantium berkuasa. Sebelum Bizantium berkuasa, di situ apalagi yang ada? Sebelum itu zaman ketika Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem setelah meninggalnya Muhammad. Ya, ini penting buat kita pahamin ya. Ini muncul, nah di masa ketika tadi disebutkan Nabi Sulaiman meninggalkan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa aja belum ada waktu Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem. Yang namanya Al-Aqsa belum ada. Secara historis ya itu belum ada ya. Nanti kita bahas nih ya. Nah, kita balik lagi sebelum masa itu, masanya siapa? Masa balik flashback ke masa 2000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Tahun 70 Masehi ketika Yerusalem itu diratakan dengan tanah oleh Romawi. Ya. Seluruh bait Allah ya. Bait Allah bait kedua yang dibangun di masa lalu ya, itu rata dengan tanah, nggak ada bangunan di sana, udah dihancurkan total ya. Nah, bait kedua itu bukan dibangun oleh Salomo ya. Bait kedua itu dibangun atas restu dari Kores ya, yang kemudian membolehkan Israel yang waktu itu dalam penjajahan dalam pembuangan di Babilonia, kemudian dibolehkan masuk lagi di zaman Nabi Esra, itu juga dibangun bait kedua. Tapi bait pertama itu 800 tahun sebelum Masehi itu dibangunnya. Ini udah ribuan tahun nih artinya nih ya. 2885 tahun nih ya ketika bait pertama ya dibangun oleh Nabi Sulaiman. Jadi yang bangun pertama Nabi Sulaiman, tapi itu dihancurkan oleh Babylon. Terus dibangun lagi di masa Nabi Esra, udah dihancurkan lagi oleh Romawi 70 Masehi, dan tidak ada namanya Masjid Al-Aqsa di sana ya gitu. Nah, ini terkait dengan penulisan kalau gitu. Ini sejarah modern nih kita ngomongin ya. Sejarah modern. Sejarah modern kita ternyata sinkron dengan sejarah Alkitab. Ya, sinkron ini ya. Kenapa? Alkitab tidak pernah menyebut ada Al-Aqsa di sana. Sejarah modern juga tidak pernah menyebut ada Al-Aqsa di sana. Barulah tahun 648 Masehi Umar bin Khattab sholat di mana? Di sisi selatan tembok Yerusalem. Sisi selatan itu dulunya adalah tempat kandang kudanya Nabi Sulaiman. Nah, lalu di sisi itulah kemudian jadi dasar ya ketika khalifah berikutnya. Karena Umayyah waktu itu berkuasa, maka khalifahnya disebut adalah Muawiyah berkuasa, maka khalifahnya disebut Bani Umayyah. Ya, Umayyah berkuasa, khalifahnya pada waktu itu ya Abdul Malik ya tahun 685 Masehi, sekitar tahun segitu ya, baru naruh pondasi Masjid Al-Aqsa nih. Ya, ini bisa dibuktikan dalam sejarah. Dalam sejarah ada catatan sejarahnya ya. Lalu kemudian dilanjutkan lagi oleh Al-Walid ya tahun 700-an. Nah, lalu kemudian ya terjadi gempa bumi tahun 746 Masehi dan itu hancur dan dibangun ulang ya. Lalu ketika Umayyah jatuh, Kekhalifahan Umayyah runtuh, digantikan dengan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah waktu itu khalifahnya Al-Mansur ya, dia bangun lagi di lokasi yang sama ketika Umar bin Khattab sholat. Ini ada dalam sejarah Islam, ada. Silahkan dicari sejarahnya. Ada dalam sejarah modern juga ada, ya. Gitu. Jadi Nabi Sulaiman tidak pernah membangun Al-Aqsa, nggak pernah, ya, nggak pernah membangun Masjidil Aqsa, nggak pernah. Dan itu baru ada justru setelah Umar bin Khattab baru ada ya. Nah, lalu apalagi waktu terjadi perang lagi tahun 1000 Masehi, lalu ada gempa lagi terjadi, runtuh lagi ya. Barulah kemudian ketika khalifah itu bergeser lagi ke Fatimiyah ya, dibangunlah lagi itu ya. Nah, kita tahu ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu dari Fatimiyah ya. Nah, dialah kemudian merenovasi lagi. Itu ada kalau kita pergi ke Yerusalem ya, itu ada sejarah-sejarahnya tertulis. Ini yang bangun siapa, ini yang bangun siapa, ini yang bangun siapa. Makanya saya sarankan orang Indonesia pergi ke sono.
Ya, lihat ke sono, lihat ya. Cari Bahwa tahu. iya, cari tahu, dan evidence sejarah itu hari ini nggak bisa ditutupin. Kita ngomongin sejarah nih ya. Benar. Mohon maaf ya, bahwa Nabi Sulaiman nggak pernah bangun itu Al-Aqsa. Yang Nabi Sulaiman bangun itu adalah bait Allah pertama. Betul. Itu yang dibangun Ya. ya. Nah, tempat itulah dulu dinamakan, seluruh tempat itulah juga disebutnya Al-Quds dulu sebutannya ya. Di tempat yang sama diyakini oleh orang-orang Yahudi, Nabi Sulaiman membangun itu. Di tempat yang sama itulah diyakini Abraham mempersembahkan Ishak. Di tempat yang sama itu. Itulah. Tapi itu bukan Al-Aqsa ya. Karena Al-Aqsa di sisi selatan. Bait Allah itu ada di yang hari ini diperkirakan adalah Dome of Rock ya, yang di bait apa? Kubah Emas ya. Itu juga baru dibangun abad ke-10 Masehi gitu. Ya. Jadi itu nggak ada kolerasinya dengan Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman bangun udah diruntuhkan. Lalu yang dibangun oleh juga di zaman Nabi Ezra juga udah diruntuhkan. Yang di zaman Yesus itu udah rata dengan tanah, nggak ada bangunan. Ya. Itu gitu. Nah, itu ada pertanyaan lagi nih, Bu Monik, mungkin bagaimana dengan dukungan mayoritas negara saat ini gitu loh, yang begitu besar atas kemerdekaan Palestina? Mungkin Iya. Bu Monik. Jadi memang saya setuju untuk kita ini mengkaji secara proporsional, dalam hal ini adalah tentang sejarah. Nah, kalau sejarah, contoh, saya orang Manado. Sejarah Manado tentu harus sesuai dengan memang apa yang terjadi di Manado. Nggak bisa nanti, maaf, Pak Aposhe yang orang Nias yang mengarang sejarahnya Manado gitu ya. Nah, Salomo itu orang Yahudi. Jelas saja dia rumah ibadahnya adalah bait suci. Jadi tidak mungkin rumah ibadahnya itu, maaf, bentuknya adalah masjid. Nah itu, jadi Salomo membangun bait suci yang pertama. Nah soal nama, ini kan tadi ngebahas soal nama Palestina. Ini juga tanah itu tidak bernama Palestina dari awalnya. Karena apa? Karena yang menamakan Palestina itu namanya Kaisar Romawi Hadrian pada tahun 135 Masehi. Nah kalau kita lihat dari kronologi itu juga 135 Masehi, mohon maaf lagi nih, Nabi Islam belum lahir, agama Islam juga belum lahir. Nah jadi secara sejarah memang jadi kita kebawa penyebutan untuk tanah Yudea itu menjadi nama Palestina yang direka oleh Hadrian untuk mengubah nama Yudea mengganti menjadi nama dari Filistin yang kalau di bahasa Latin kan jadi Palestina, musuh bebuyutannya bangsa Israel. Nah, bangsa kita sayangnya memang kita tidak ada kayaknya pelajaran sejarah yang mencakup tentang sejarah Israel atau sejarah Palestina, sehingga tidak ada ketersambungan dengan yang selama ini menjadi isu di media massa. Sehingga bangsa kita ini tidak mengetahui misalnya apakah ada nama bangsa Palestina. Apakah betul ada negara Palestina. Yang seperti ini loh yang sebetulnya harus kita edukasikan. Nah, kalau ditanya tadi pertanyaannya, kenapa di negara kita ini memang lebih cenderung untuk pro Palestina, itu tidak masalah sama sekali. Anda Bapak Ibu semua mau berada di pihak yang mana itu adalah pilihan pribadi. Tetapi kita tidak boleh menyangkali sejarah. Kembali lagi kan berarti kita harus tahu sejarahnya dulu. Nah, Palestina selama ini Indonesia menuduh Israel menjajah Palestina. Pertanyaan saya, menjajahnya sejak tahun berapa? Itu kan penting ya. Kita kan harus ada kurun waktunya. Indonesia aja bisa diklaim menjajah Belanda, katanya dijajah Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Berarti kan harus ada kurun waktunya. Nah, sekarang Palestina itu dijajah Israel sejak tahun berapa? Gitu ya. Nama pemimpinnya siapa? Nah, Anda tentu harus punya namanya. Kalau Anda bisa menemukan,
Nah, itu hebat banget karena sulit untuk menemukan siapa nama pemimpin Palestina ketika Israel menjajah karena memang tidak pernah ada. Jadi Bapak Ibu, Indonesia perlu belajar sejarah. Dan ketika Anda sudah memutuskan untuk oke, saya mau mendukung Palestina, tidak masalah, itu hak Anda. Tetapi jangan sampai Anda itu tidak mencari tahu lebih dulu sejarah dari kedua negara, Israel dan Palestina. Nah, yang perlu juga Anda ketahui, tokoh PLO, pembebas Palestina, organisasi pembebasan Palestina yang bernama Yasser Arafat, beliau ini telah mendeklarasikan kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988 di Aljazair. Jadi secara klaim mereka sudah merdeka, sudah menjadi negara. Kenapa? Ada presiden. Sekarang ini presidennya Mahmud Abbas. Lalu kedua, ada kedutaan besar Palestina di Jakarta dan gedungnya diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kalau ada sebuah kedutaan besar di sebuah negara asing dan ternyata itu ilegal, karena apa? Ini kan belum jadi negara. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Tentu nggak bisa, Bapak Ibu. Adanya kedutaan besar Palestina di Jakarta menunjukkan bahwa dia itu legalitasnya sudah ada. Memang kemerdekaan Palestina belum diakui oleh Israel. Kenapa? Karena Palestina maunya ibu kotanya itu Yerusalem, yang adalah ibu kota Israel. Jadi nggak mungkin dong satu kota itu diklaim oleh dua negara. Nah, inilah yang membuat Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina. Tetapi sudah ada 197 kalau tidak salah ya Pak Apose, 197 negara yang sudah mengakui kemerdekaannya Palestina. Nah, itu sudah merdeka. Jadi dasar gitu ya. Sudah kuat banget jadi itu. Kalau alasan bangsa kita tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu juga no problem. Karena sesungguhnya di balik layar secara informal terjadi hubungan. Kita TNI dilatih oleh Israel, beberapa institusi punya kerjasama dalam hal ini konteksnya adalah menggunakan teknologi dari Israel. Jadi ya memang tidak ada hubungan resmi, tetapi ada kerjasama di balik layar. Nah, itu menurut saya itu pun sudah baik. Nah, jadi bagaimana terus kami dibilang kenapa saya tidak sesuai dengan Indonesia, pemerintah Indonesia. Mohon maaf ini Bapak Ibu, selalu yang diungkit-ungkit adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, apakah bangsa Israel tidak boleh merdeka? Padahal katanya hak segala bangsa. Dan lagi di dalam pembukaan, dan nggak diakuin lagi. Dan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 juga ada kalimat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, Indonesia sejatinya harus mendukung perdamaian. Mendukung perdamaian dunia. Caranya gimana? Caranya ya kita merangkul negara-negara yang sedang bertikai dan kita dudukan bersama, kita menjadi mediator. Kalau kita ingin menjadi pendamai, tentu kita tidak bisa memusuhi salah satu negara. Nah, Indonesia, kita yang negara Pancasilais ini tentu baiknya adalah berperan ikut menjadi agen perdamaian, bukan justru ikut jadi kompor. Nah, itu saja. Jadi, lagian juga kalau dipikir-pikir, kita nggak pernah dijajah loh sama Israel. Dan dengan negara Belanda, Jepang aja kita punya hubungan diplomatik. Masih bagus hubungannya ya. Iya. Malah kok kita memusuhi negara yang nggak pernah menjajah negara kita. Baik, luar biasa. Oke, kita bergeser lagi. Ini terima kasih dulu ya kepada penanya tadi. Nah, kita langsung ke komentar dari Varela Frilio F5. Beliau berkatakan tanah yang dijanjikan untuk keturunan Nabi Ibrahim bukan hanya kepada Bani Israel. Betul. Mungkin maksudnya kan anak Ibrahim ya, bukan hanya Ishak ya, yang merupakan nenek moyang bangsa Israel. Tetapi juga ada Ismail dan 6 anak dari Ketura yang merupakan nenek moyang bangsa Arab. Silakan Pak Arif. Ya betul, itu betul. Itu udah betul ya.
Tapi yang spesifik di Alkitab sampaikan seperti yang kita jelaskan kemarin Ya. ya, tanah perjanjian yang buat orang Bani Israel ya yang itu, Ya. yang tertulis juga di dalam Al-Qur'an, terus juga dalam Alkitab ya itu. Nah, sisanya anak-anak Ibrahim yang lain itu ke arah timur kan disampaikannya ya. Itulah hari ini menjadi Jordan, menjadi Syria, menjadi Arab Saudi, Sinai dan seterusnya. Ya, itu dibagi-bagi, itu semua anak-anak Abraham kan. Iya. Ya. Nah, kalau gitu kalau ya anak Abraham yang lain udah dapat jatah banyak, ngapain yang satu direbutin terus gitu. Kan harus adil lah ya kan. Kalau udah memang jatahnya Ishak di situ, jatahnya Yakub, jatahnya Israel di situ ya. Kasihlah udah bagian dikasih mereka aja itu. bagiannya. Akui. Ya, Ya. alas haknya itulah. Ya, ini menurut Bu Monik gimana? Dan memang sebetulnya gini loh, Ya. Tuhan memang sudah punya rencana dan Tuhan tetap adil. Makanya kan Tuhan kasih tanah juga buat Ismail, Iya. bukan hanya buat Ishak gitu ya, buat Ismail juga. Dan kebetulan juga kan anaknya Ismail itu ada 12, sementara Ishak anaknya Yakub dan Esau. Tapi Yakubnya yang akhirnya menerima perjanjian. Jadi ya keadilan Tuhan tetap adil gitu ya. Nah, ada ayat di Kejadian 35 ayat 12 dikatakan begini. Negeri ini telah kuberikan kepada Abraham, Ishak dan kepadamu. Kepadamu ini siapa? Ternyata ayat ini ketika itu Tuhan bicara dengan Yakub. Dan artinya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kepada keturunanmu. Nah, keturunan siapa? Yakub. Artinya Israel. Nah, jadi kalau ada yang bilang itu tanah perjanjian itu berlaku untuk seluruh anak-anak Abraham, tentu tidak sesuai dengan ayat Kejadian 35 ayat 12. Mantap. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, Ini terima kasih pertanyaan untuk iya pertanyaannya. Pak Rafael ini ya, Afrilio. Ya, kita geser lagi ke pertanyaan berikutnya dari Govik Hit 5214 ya. Ya, beliau mengatakan tanah itu milik bangsa Palestina karena Nabi Ibrahim berasal dari Mesopotamia. Dia pindah ke Hebron dan menikah dengan orang Palestina sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Berarti maksudnya Sarah ya, orang Palestina ya. Oke, kita lanjutin. 1000 tahun kemudian baru datang Nabi Sulaiman. Oke. Nanti di zaman Nabi Musa wafat, Bani Israel terpecah menjadi suku-suku. Salah satunya Yudea yang keluar dari tanah Palestina karena membangkang perintah Tuhan. Jadi tanah yang dijanjikan itu untuk Yahudi yang taat bukan yang sekarang. Jadi yang khusus yang taat saja bukan yang membangkang ini. Nah ini saya nggak tahu beliau baca buku apa ya. Saya juga kurang paham nih apakah maksudnya ya setelah Sulaiman atau Salomo baru kemudian era Musa. Ini terbalik ini kayaknya. Ya menurut dia setelah Musa wafat Bani Israel terpecah menjadi 12 suku. Katanya gitu ya. Nah suku Yudea ini yang membangkang perintah Tuhan sehingga tidak berhak lagi atas tanah yang dijanjikan. Ya silakan Bu Monik. Iya, kalau tadi kan disebut-sebut tentang Mesopotamia ya. Nah klaimnya adalah sekarang gini, Mesopotamia dulu itu memang belum menjadi sebuah wilayah negara. Ya, jadi sekarang menjadi Irak. Tetapi Abram, Bapak Ibu semua, di Alkitab itu Abram disebut orang Ibrani. Mungkin nanti bisa ditampilkan ayatnya Kejadian 14 ayat 13. Abram itu disebut orang Ibrani. Gitu ya. Sekarang bahasa nasional Israel itu bahasa Ibrani. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu protes. Kok bisa Abram disebut orang Ibrani? Jangan salah Bapak Ibu. Musa juga disebut orang Ibrani. Lihat di Keluaran 2 ayat 6. Ini yang di layar ini Kejadian 14 ayat 13 tadi ya. Oke, Ya. nah Bapak Ibu bisa lihat kan? Ya, bisa kita baca ya. 14, 13. Ya. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Nah, jelas ya Bapak Ibu. Nah kemudian Musa juga disebut orang Ibrani. Lihat di Keluaran 2 ayat 6. Kita lihat ayat dulu deh supaya Bapak Ibu percaya. Nah, silakan Ya, Pak ketika Aposil. dibukanya, ini Keluaran 2 ayat 6, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihan ia kepadanya, ia berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani.
Nah, itu dia. Waktu Musa ditemukan di Sungai Nil. Lalu yang menarik ini Bapak Ibu, ternyata Tuhan juga mengidentifikasi dirinya dengan sebutan sebagai Allah orang Ibrani. Di Keluaran 3 ayat 18. Ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kami. Iya. Jadi jelas ya, Ibrani gitu ya, bukan orang Irak. Nah, yang Bapak juga persoalkan adalah nama yang ada di masa Abraham itu adalah Filistin. Lagi-lagi nih kita harus bedakan Filistin dan Palestina. Filistin itu asal usulnya jelas, itu di Kejadian 10 ayat 14. Disebutkan di sini Filistin ini dari Kaftor atau sekarang disebut sebagai Pulau Kreta. Nah, ini di wilayah Yunani. Dikatakan orang Patrusim, orang Kalusim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Nah, orang Palestina sekarang itu kan orang Arab ya, Bapak Ibu. Jadi antara orang Yunani dan orang Arab beda. Orang Yunani punya dewa-dewa sendiri, dewa-dewa Yunani. Gitu ya. Jadi kan ya nggak bisa kita langsung menyamakan hanya karena namanya mirip gitu ya. Namanya Kaisar Hadrian memakai nama Filistin untuk menamai sebuah bangsa yang baru. Nah, menamai sebuah tanah yang sudah ada dari dulu, dan kemudian Bapak Ibu mengklaimnya sebagai sebuah identitas yang baru. Itu nggak bisa menurut saya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekali lagi, Abram orang Ibrani, Musa orang Ibrani. Pak Arif, silakan Pak Arif. Iya, udah benar memang. Udah aman ya. Cuman yang jadi masalah adalah karena ketidakpahaman sejarah. Betul. Yang pertama ya. Nah, terminologi yang orang sering bingung adalah tentang pertama geografis. Iya. Ya, geografis hari ini kan berubah. Ya, negaranya namanya Irak, negaranya nama ini. Cuman aslinya kalau dikatakan kayak misalnya begini ya. Orang Sunda itu orang Jawa apa bukan? Ya kan? Coba di Jawa pulaunya. Orang Sunda nggak mau menyebut diri sebagai orang Jawa. Padahal Jawa Barat. Ya, kan? Jawa Barat. Tapi tanahnya disebut tanah Pasundan, ya. Walaupun ada di Jawa. Meskipun di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, gitu ya. Ini masalah status etnisitas, gitu ya. Dan bahasa Sunda dengan bahasa Jawa agak berbeda, ya. Bahkan banyak berbeda ya, kalau kita ngerti gitu. Artinya konteks ini ya ini berhubungan dengan linguistik, penyebaran bahasa. Tadi kita balik lagi secara linguistik, bahasa Semitik itu apa? Bahasa Ibrani, Arab, dan bahasa Aramaik. Ya, jadi Abraham berbahasa Ibrani, memang, dan teks tertua tentang Abraham ditulis dalam bahasa Ibrani, memang, ya. Bukan dalam bahasa Arab. Ya, ini memang jadi nggak bisa kita kemudian mengatakan putus, apalagi tadi dibilang katanya apa pertanyaannya Abraham menikah dengan orang apa Hebron, jadi seolah-olah Sarah orang Hebron, orang Palestina. Enggak, kalau kita baca rujukan di Alkitab itu di Kejadian 11 ya jelas-jelas ya, Kejadian 11 ayat 31 nih ya. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham. Istri Abram anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi dia udah nikah nih sama Sarah. Dimulai di Ur Kasdim itu udah nikah. Bukannya dia pergi ke sono terus ketemu orang Palestina nikah, enggak begitu. Ya, itu saya bingung makanya. Ini pertanyaan sebenarnya udah sering ya. Iya, tapi memang masih banyak misinformasi yang mereka Saya dapatkan. pikir problem terbesarnya adalah kronologis historis. Iya. Ya, mereka punya asumsi bahwa ini mereka semua hidup di zaman yang sama. Iya. Bahwa Abraham, Musa, Yakub, si Nabi siapa lagi, Daud, Sulaiman tuh seolah hidup di zaman yang sama.
Padahal itu runutan ribuan tahun gitu ya. Iya. Jadi salah kaprah. Gitu. Salah kaprah. Ya. Kasihan gitu ya. Jelas bahwa Abraham sudah menikah dengan Sarah sebelum dia sampai ke Kanaan gitu. Dan dia juga agak terbalik ini ya. Dia Salomo sama Musa itu duluan Salomo katanya. Iya. Dan juga kan waktu itu kan Abraham kan bilang Sarah itu anak dari saudara bapaknya. Bapaknya ya. Gitu. Sepupu ya. Ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut dengan satu pertanyaan. Ini juga menarik ini. Ini dari Niongotomo Dahi. Wah, ini orang Nias ini. Pak Arief dan Bu Monik, Anda berdua berat sebelah, Nalo. Anda menutupi noda hitam Israel. Di Israel ada Yahudi garis keras. Bahkan ada kelompok Kach Kahane Chai yang dulu menginginkan pengusiran Arab dari tanah Israel. Jadi intinya Anda berdua membela Israel, sedangkan di Israel juga banyak kelompok yang tidak benar. Ya, komentar Pak Arief dan Bu Monik. Memang kalau berat saya lebih berat memang ya. Soal porsi badan ya. Tapi begini memang sejak dulu di Israel itu memang orangnya keras-keras. Ya, sampai hari ini orang-orang Israel juga keras. Mereka masih menolak Yesus sebagai Mesias. Ini harus dipahamin ya. Jadi bukan hal baru ya. Sejak zaman dulu juga, sejak ini. Nah, lalu kita harus pahami seperti apa ya. Dalam konteks ini balik lagi kemarin kita udah jelasin di Roma 11 ya. Rasul Paulus tuh ngejelasin karena gara-gara Kristus mereka tuh orang Israel, orang Yahudi jadi seterunya Allah. Ya. Itu kan ngeri ya kalau jadi seterunya Allah ya. Tapi karena urusan janji ya, Allah nggak pernah batalin. Jadi janji kedatangan Mesias, janji kedatangan Juru Selamat pertama kali diberikan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Dan itu tidak pernah dibatalkan sampai sekarang. Tapi karena penyangkalan mereka, penolakan mereka, janji itu diberitakan kepada kita. Ya. Sehingga kita itu menerima janji itu karena apa? Kasih karunia. Ya. Sehingga karena kasih karunia, ya, kita menjadi bagian dari janji Allah kepada Israel. Gitu loh. Ya. Nah, apakah Allah meninggalkan Israel? Enggak, saya bukannya membela Israel babi buta, bukan ya. Karena saya juga bukan babi juga kan. Tapi suka babi ya Pak? Suka. Tapi begini harus kita pahamin ya, maksudnya iyalah karena bahwa hari ini secara politik banyak orang Israel menyangkal dan menolak dan secara itu fakta ya. Tapi ada bagian dari pekerjaan Tuhan. Sehingga kita menjadi bagian dari keselamatan, rancangan keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga ujung dari semua ini adalah tetap kedatangan Mesias kedua kalinya bagi kita. Dan pertama bagi mereka. Ya kan? Ujungnya nanti. Makanya di dalam Alkitab Roma 11 itu adalah sisa Israel. Ya, itu ada nggak akan pernah dibatalkan sama Tuhan. Tidak, jadi kita ini sebagai orang Kristen, kita tidak pernah menggantikan Israel, nggak pernah bisa, gitu loh. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita udah menggantikan mereka. Kita ini hanya tunas yang dicangkokkan. Kita adalah tunas liar yang dicangkokkan ke pokok zaitun yang penuh getah, itu adalah Israelnya. Ya, kalau adonan itu kudus, di Roma 11 Rasul Paulus ngejelasin nih, ya cabang-cabang juga kudus nih, itu semuanya, ya. Otomatis tuh kalau Israelnya itu kudus, konsekuensinya kita juga akan ikut nantinya. Sehingga kita nggak bisa kemudian ngambil demarkasi yang seolah-olah kita sepakat untuk membumi hanguskan Israel karena mereka lah orang-orang yang menolak Yesus gitu ya. Rasul Paulus nggak begitu ngajarinnya. Injil mengajarkan justru kita bersyukur karena penyangkalan mereka keselamatan sampai kepada kita. Harusnya bukan untuk kita, tapi kan menjadi kasih karunia tadi itu kan diberikan kepada kita. Mungkin Bu Monik ada ini tambahan? Silakan Bu Monik. Iya, tadi kan pertanyaannya adalah tentang
Membabi buta. Kach Kahane Chai. Nah, Kah itu ya, Kach itu adalah sebuah partai politik Zionis religius Yahudi Ortodoks yang memang mereka ini punya ideologi untuk mengambil alih gitu ya, bisa dibilang Yudea dan Samaria. Seluruhnya itu adalah milik mereka. Gitu ya. Nah, partai politik ini memang ada di Israel yang berdiri tahun 1971 dan terakhir tahun 1994. Partai ini dilarang tahun 1994, jadi sudah tidak ada lagi. Nah, nama Kahane itu karena didirikan oleh Rabbi Meir Kahane. Dia ini aslinya besarnya di Amerika, tapi kemudian aliyah pulang kembali ke tanah Israel. Nah, jadi partai ini meskipun dia punya ideologi yang sepertinya sangat nasionalis ya, sangat fanatik, tetapi tidak berhasil mendapat suara dari kalangan orang Israel sendiri. Karena orang Israel memang sebetulnya tidak fanatik Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi dia hanya punya dapat 1 kursi saja di Knesset, parlemen Israel itu tahun 1984. Setelah beberapa kali gagal, mereka ikut pemilu tapi tidak dapat suara. Nah, yang menarik ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, partai ini dilarang tahun 1994 berdasarkan Undang-Undang Anti Terorisme Israel yang sudah ada sejak Israel berdiri tahun 1948 gitu. Nah, di Israel, nah tadi kan dikatakan noda hitamnya sejarah Israel memang ada. Salah satu noda hitamnya adalah pembunuhan Perdana Menteri Yitzhak Rabin oleh orang Yahudi sendiri, namanya Yigal Amir. Nah, Yigal Amir ini kenapa dia bunuh PM Israel ya Yitzhak Rabin? Karena Yitzhak Rabin itu berdamai dengan Palestina. Dan Yitzhak Rabin ini setuju dalam kesepakatan Oslo untuk memberikan tanah di Yudea dan Samaria itu untuk Palestina jadi negara. Jadi Bethlehem dikasih, bayangin Bethlehem kota kelahiran Raja Daud loh. Buat orang Yahudi itu kan raja besar. Sementara buat kita orang Kristen, Bethlehem itu kota kelahirannya Yesus ya. Nah, jadi ini penting sekali Bethlehem. Lalu Yeriko juga dikasih. Kenapa Yeriko dikasih? Karena memang teritorinya di Yudea dan Samaria itu. Yeriko kota pertama yang ditaklukkan bangsa Israel, tetapi kemudian diberikan oleh Palestina. Dan kemarin bulan Agustus, UNESCO menetapkan situs Yeriko ini sebagai situs warisan yang dilindungi bagi Palestina. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Anda Bapak Ibu punya anak, punya cucu nanti, dan mereka akan melihat kenyataan antara Alkitab dengan sejarah berbeda. Apa yang terjadi? Bisa-bisa mereka menganggap Alkitab ini hoax atau sudah diubah gitu ya. Padahal enggak, Alkitabnya benar. Cuma dunia memang mengubah sejarah Israel, sejarah orang Yahudi. Nah, yang penting juga Bapak Ibu ketahui, pada tahun 2001 Knesset mengesahkan Undang-Undang Yigal Amir. Artinya melarang dewan untuk memberikan pembebasan bersyarat untuk mengampuni atau meringankan hukuman seorang tahanan yang dihukum karena membunuh Perdana Menteri. Karena alasan politik. Nah, itu nggak boleh. Itu ada undang-undangnya di Israel. Nah, Rabin ini memang dia pendamai. Tetapi resikonya dia akhirnya tewas dibunuh. Karena ada orang Yahudi yang sangat-sangat fanatik dalam konteks nasionalisme dan juga dalam konteks keagamaan ya, religius. Dia menganggap Yudea dan Samaria itu memang haknya Israel. Dan memang kalau kita mau lihat dengan Alkitab, ya memang Yudea dan Samaria nggak bisa disangkali. Yudea itu kan daerahnya Yesus kan, juga berada di situ. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita semuanya. Memang Israel bukan malaikat,
Tetapi bukan berarti juga semua yang dilakukan oleh Israel itu jahat. Jadi kita juga harus proporsionalnya kita juga proporsional harus lah. Gini loh, kita juga nggak boleh karena kita nggak suka semuanya jadi salah, nggak bisa juga kayak gitu. Tapi tadi menarik itu karena dibilang Babe Haikal bilang Yesus lahirnya di Jericho kan. Nah, mungkin karena itu tadi Jericho adalah kotanya Palestina kan, dibilangnya gitu. Tapi ada permintaan kalau emang dia mau diundang, saya sebagai aktivis 98 saya tertarik juga mau ngobrol. Nah tuh dengerin tuh Babe Haikal. Pengen tahu ya sejarah karena apa ya bisa dia mengatakan itu sementara dia nggak punya basis historis dan juga nggak punya basis pemahaman Alkitab. Ya, prinsip Alkitab bahwa Raja Yehuda semua harus lahir di Bethlehem dari garis keturunan Daud. Ya, ini menarik nih ya. Nubuatan-nubuatan nih ya bahwa Mesias Raja Yehuda itu harus lahir di Bethlehem. Iya. Gitu. Mantap. Oke, jadi itu ya jawaban dari komentar komentar dari penanya yang dari orang Nias nih. Dari marganya sih orang Nias. Oke, lanjut ya kita ke user MX SH1 VQ1W. Ya, beliau menanyakan siapa yang membunuh dan menyalibkan Yesus. Mungkin ini kaitannya dengan pembelaan Anda berdua terhadap Israel. Ya. Siapa dulu nih? Monggo. Ya. Oke, Pak Arief silakan. Ini yang orang sering salah kaprah ya, bahwa hari ini pembelaan saya terhadap Israel ya pertama-tama karena klaim historis yang harus penting. Yang kedua adalah janji Tuhan untuk Israel sebagai anak Tuhan dan sebagai orang percaya gitu. Kita harus mengerti ya bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya dan kita menjadi bagian dari janji-janji Tuhan itu justru karena ada keberadaan Israel gitu ya. Jadi kegenapan itu akan terus digenapin ya. Ya, tentu saya menolak semua bentuk kekerasan ya, yang terjadi ya, menolak segala bentuk perang ya, bahwa itu sampai hari ini saya pegang prinsip nothing holy in war. Nggak ada yang suci dalam perang gitu ya. Nah, kaitan pertanyaannya siapa yang membunuh dan menyalibkannya ini nggak ada hubungannya sebenarnya dengan belaannya ya. Tapi saya bisa jawab ya, Alkitab mencatat peristiwa. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, siapa yang bisa bunuh dia? Ya kan? Nah, pertanyaan ini penting karena saya juga sedang menulis buku tentang ini, Divine Death namanya, kematian yang ilahi ya, bahwa satu prinsip keilahian dia bahwa dia nggak bisa mati seharusnya, nature-nya dia sebagai Tuhan ya. Tapi Alkitab mencatat peristiwa. Apa peristiwanya? Ya murid-murid melihat bagaimana Alkitab mencatat peristiwa bagaimana imam-imam itu menginginkan Yesus mati. Ya, imam-imam besar Yahudi menginginkan Yesus mati. Ya. Orang-orang Farisi dan Saduki menginginkan Yesus mati. Ya. Lalu Alkitab juga mencatat peristiwa bahwa tentara Romawi yang kemudian memakukan dia di kayu salib. Ya. Pertanyaannya ya, apakah betul Yesus mati karena dibunuh? Ya. Itu penting ya, karena memang Alkitab mencatat peristiwa dari mata sudut pandang manusia, murid-muridnya Yesus, dia mati, disalibkan. Betul, karena harus digenapi firman itu. Ya. Lalu sudut pandang berikutnya apa? Ya. Sejarawan juga mencatat ada orang yang bernama Yesus disalibkan ya. Gitu. Tapi siapa yang benar-benar tahu bahwa kematiannya dia itu karena memang betul-betul kehabisan darah atau seperti kita jantungnya berhenti berdetak dan sebagainya gitu ya. Siapa? Nah, ini penting ya. Makanya jadi masalah yang hari ini orang di dalam agama yang lain, dia tidak disalibkan, dia digantikan, dia ini dan sebagainya. Itu jadi polemik ya. Nah, Alkitab juga mencatat pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita ini kekuatan Allah. Ya, kenapa pemberitaan salib itu kekuatan kita? Karena dengan kematian dia di kayu salib, ya, dosa kita dihapus dan mautnya dikalahkan. Ya, ini penting ya. Jadi ketika dia mati, kemudian dosa kita dihapus, ketika dia bangkit, mautnya dikalahkan.
Rasul Paulus bilang upah dosa adalah maut. Dosanya dihapus, mautnya dikalahkan, diborong semua oleh Kristus. Tapi pertanyaan lagi, siapa yang membuat dia mati? Sedangkan nature-nya dia sebagai Tuhan, harusnya nggak bisa mati. Nah, kita jawab dari Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Ini Yesus sendiri yang berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini prinsip pertama. Dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Kenapa bisa begitu? Ayat berikutnya, ini Yesus yang bicara ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi siapa yang bisa mengambil nyawanya dia? Nggak ada. Karena prinsip keilahian dia. Ya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dia punya otoritas. Ya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ini menegasikan semua perspektif manusia tentang kematian dia. Ya, yang akhirnya membuat saudara kita nulis buku itu jadi bingung. Dia disalibkan, dia mati enggak? Karena dia Tuhan, dia punya otoritas. Ya, manusia ya enggak punya otoritas terhadap maut. Ya, enggak akan tahu kapan maut akan datang. Tapi Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dia punya otoritas karena maut tidak berkuasa atas dia. Ya, sehingga dia bukan mati karena jantungnya berhenti. Dia bukan mati karena kehabisan darah secara medis seperti yang kita pikirkan. Ya, tapi dia memberikan nyawanya karena otoritasnya. Artinya apa? Penghapusan dosa itu tentang otoritas. Ya, tapi ada nubuatan yang harus digenapin. Yang harus terjadi agar apa? Agar janji Tuhan yang diberikan sejak zaman Adam sampai hari ini tuh tergenapi. Apa? Dia harus mati. Padahal nature-nya dia tidak bisa mati. Itulah Kristus. Ya. Itulah Kristus kita. Bu Monik silakan mungkin. Ya. Kalau saya sih begini, kadang saya juga sering mendapatkan komentar seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menurut saya kesannya itu adalah mengadu domba antara orang Yahudi dan orang Kristen. Padahal kalau orang Kristen yang cerdas jangan maulah diadu domba. Karena apa? Memang kita domba ya, dombanya Yesus gitu ya. Tapi jangan mau diadu domba ya, diprovokasi gitu ya untuk membenci orang Yahudi karena dianggap orang Yahudilah yang membunuh Yesus. Kita tahu ya Bapak Ibu, kematian Yesus itu adalah bagian dari rencana Bapa kita di sorga. Yang menghendaki setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal jika percaya kepada Yesus gitu ya. Ini kan mau kita dalam suasana Natal ya. Yohanes 3 ayat 16 itu sudah jelas. Dan memang Yesus dibunuh oleh orang Romawi. Makanya cara hukuman matinya adalah disalib. Kalau orang Yahudi berdasarkan Torah, hukuman matinya itu dirajam. Contohnya siapa? Stefanus. Jadi ini cara matinya aja udah jelas bahwa di balik itu adalah Romawi yang sedang berkuasa atas orang Yahudi di tanahnya sendiri, yakni tanah Yudea pada masa itu. Dan memang orang Yahudi terlibat dalam hal ini mahkamah agama Yahudi, Sanhedrin. Nah, secara realita memang ada peran dari orang Yahudi karena mereka yang memutuskan orang Yesus itu menista agama karena menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu ya. Nah, akhirnya dijatuhilah hukuman mati dengan cara disalib sesuai dengan bentuk hukuman bangsa Romawi. Nah, tetapi yang jelas satu hal yang perlu kita ketahui adalah ini adalah penebusan yang memang sudah direncanakan sejak semula oleh Bapa di surga. Amin. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi karena Yesus mati itulah maka dosa kita diampuni. Nah, makanya Yesus itulah disebut juru selamat. Nah, apakah Yesus itu ada hanya juru selamat buat orang Kristen? Nah, kita lihat ayatnya, Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ini Kisah Para Rasul Bapak Ibu.
Artinya ini sudah ada di perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru. Dan Alkitab perjanjian baru mengakui bahwa juru selamat itu pun untuk orang Israel. Jadi sekali lagi jangan mau diadu domba. Orang Kristen nggak perlu ragu lagi juga kan tentang ini gitu ya. Jadi jangan mau diadu domba, tapi jadilah dombanya Yesus. Amin. Gimana Pak Arif? Saya tambahin dikit Ya, silakan, Pak Arif. Silakan. Jadi dari sana kita tahu Alkitab mencatat bahwa imam-imam menginginkan Yesus mati, orang Yahudi menginginkan Yesus mati, ya kan? Yang memakukan di kayu salib orang Romawi. Tapi siapa yang menginginkan Yesus mati sejak semula? Balik lagi ke Yohanes 10 ayat 18. Yesus bilang, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak yang meminta dia. Bapak harus simpan rahasia ini, nggak boleh bocor. Ya, kenapa? Kalau dia nggak mati, nggak ada keselamatan bagi dunia. Dia harus mati, ya. Kenapa dia mati? Yang dia adalah hakikatnya Tuhan, kok harus mati? Tuhan kok mati? Ya. Disitulah pertukaran terjadi, ya. Hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa manusia. Betul. Ya. Konsekuensinya apa? Semua dosa kita ditimpakan kepada Dia. Dan itulah tugas yang harus dia terima. Yes. Dan itu nggak mudah memang. Inilah saya bilang skenario ilahi. Skenario ilahi. Next, kita akan lanjut lagi. Ini ada beberapa lagi nih soalnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Itu dari Bianca Wijaya 4060. Ya, ini agak panjang juga. Nah, ini ini mungkin untuk Diaspora TV. Sekali-kali undang Babe Haikal katanya. Oh iya, setuju saya. Itu atau Bang Onim dan Bang Husin dan sukarelawan kemanusiaan dari Indonesia yang sudah puluhan tahun di Palestina. Nah, ini buat Pak Arif dan Bu Moning menolak lupa sebelum Zionis datang ke Palestina itu kan sebelum Zionis datang itu kan Palestina damai katanya ya. Penduduknya juga bukan hanya Muslim tetapi juga Kristen dan Yahudi. Seandainya tidak ada Zionis, tidak mungkin ada Hamas. Silakan Pak Arif dan Bu Monik. Ya, kalau saya setuju kalau Babe Haikal diundang, saya pengen rindu juga untuk ketemu. Tapi mau nggak dia, kita nggak tahu kan. Gitu. Cuman saya juga rindu agar ya diskusinya akademis. Biar ada pencerahan juga lah. Akademis ya. Dan fair gitu ya. Jangan ini. Nah, wah ini nggak kurang tepat ya kalau Hamas muncul gara-gara Zionis ya. Di wilayah itu sejak dulu tuh wilayah konflik, ya. Jadi sebenarnya justru Israel itulah yang terus-terusan itu dikonflikkan terus, dijajah, dihancurkan, diremukkan terus tuh Israel. Dari sejak zaman balik ke masa Mesir, Babilonia, masuk Romawi, terus-terusan ya. Justru orang asli di situ yang orang Israel yang sudah punya kerajaan itu dihancurkan, dijajah, diremukkan dan sebagainya, gitu ya. Itu yang terjadi sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya Hamas muncul karena Zionis muncul, enggak ya. Hamas baru muncul belakangan aja, ya. Karena waktu zamannya Yasser Arafat, ya, Yasser Arafat berkuasa ya, gitu. Hamas belum ada, gitu ya. Ya belum sekuat sekarang lah ya. Udah ada, cuman masih cabang dari Ikhwanul Muslimun ya, dia belum jadi partai politik ya pada waktu itu ya. Nah jadi mereka punya agenda sendiri gitu. Tapi yang perlu saya ingatkan hari ini ya, Hamas sudah menjadi proksinya dari Syiah. Ya kenapa? Karena mereka dipakai oleh Iran untuk menyerang Israel ya, dan juga proksi-proksi dari Syiah yang ada di Syria, di Yaman semua mendukung Hamas. Tidak ada kepentingan ya? Ya, sementara Arab Saudi, Jordan, Mesir, mereka menolak mendukung Hamas. Ya. Hari ini tuh kenyataan yang harus kita buka. Ya. Ini pertarungannya nggak cuma tentang Israel Palestina, justru yang lebih besar lagi pertarungan antara Sunni dan Syiah. Ya. Sebagai negara mayoritas Sunni, ya kita harus waspada. Jangan terprovokasi nih sama kelompok Syiah yang justru Syiah menginginkan penghancuran Ka'bah. Wah ini bahaya. Gitu ya. Dan kalau tadi sedikit melihat pertanyaannya, kalau Babe Haikal udah temannya Bu Monik ya.
Gimana Bu Halo Monik? Babe. Shalom. Jadi Bu Monik mau namain? Ya, jadi memang ada salah kaprah juga ya. Salah kaprahnya di mana orang tuh selalu menganggap Zionis itu jelek, buruk. Padahal Zionis itu adalah sebuah Sion, istilah gerakan politik kembali ke Sion. Sion itu apa Bapak Ibu? Di Alkitab banyak banget Sion. Sion itu nama lain dari Yerusalem. Nama bukit juga, Bukit Sion. Makanya anak sekolah minggu kita diajarin. Ku mendaki ke bukit Sion. Ya kan? Itu hal yang normal gitu loh. Nah, lagian juga orang Yahudi yang terdiaspora di mana-mana, terserak di mana-mana. Kalau dia pengen pulang, apa nggak boleh? Nah, makanya ada gerakan Sionisme untuk mendorong nih orang-orang Yahudi, yuk pulang yuk, kamu kan punya tanah. Di tanah, tinggallah di tanahmu. Kayak sekarang lah kita, orang-orang diaspora Indonesia kan banyak tuh. Di Amerika, di Eropa, dan mereka menjadi orang gitu ya. Nah, kenapa mereka secara SDM tidak berbakti kepada Indonesia gitu ya. Nah, itulah semangatnya sama. Kenapa orang-orang Yahudi yang banyak banget orang Yahudi yang terdiaspora di negara-negara itu akhirnya berkontribusi pada apa? Salah satu yang paling unggul adalah Nobel. Amerika dapat Nobel banyak, setengahnya itu yang diterima oleh orang atas nama Amerika, itu setengahnya dari orang Yahudi. Uni Soviet, Jerman, Prancis. Bapak Ibu kalau mendata pasti orang-orang Yahudi di banyak negara itu memberikan Nobel. Ya. Artinya kalau mereka semuanya mudik tinggalnya di Israel, Israel nomor 1 mungkin yang paling banyak menerima Nobel. Nah, kembalinya orang Yahudi ke tanah perjanjian itu jangan dipikir ini karena gerakan politik, tidak sesuai dengan Alkitab. Jangan salah Bapak Ibu, ada di dalam Alkitab. Itu janji pemulihan Israel. Nah, kita lihat ayatnya di Yeremia 23 ayat 8. Nah, saya bacakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ianya ini huruf besar, telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Artinya Tuhan yang akan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Lalu ada di Yehezkiel 37 ayat 21. Bapak Ibu bisa lihat, aku, ini huruf besar artinya Tuhan, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Jelas kan? Jelas sekali yang menginisiasi, memberikan ide tentang pulangnya orang Yahudi, mudiknya orang Yahudi itu ya Tuhan sendiri. Nah, ada ayat yang menarik ini Bapak Ibu, Sakaria 10 ayat 8. Nah, ayatnya bilang begini, aku, huruf besar lagi artinya Tuhan, aku bersiul memanggil mereka dan aku mengumpulkan mereka. Jadi Tuhan bersiul artinya orang Yahudi itu akan punya keinginan atau kerinduan untuk kembali ke tanah perjanjian. Tuhan yang menaruh di hati mereka kerinduan tersebut. Jadi apakah Sionisme jelek? Tergantung dari sudut mana Bapak Ibu mau menilainya. Tapi arti aslinya tidak. Arti aslinya tidak. Itu yang artinya meluas, sudah sampai di Indonesia sudah meluas ini. Jadi padahal aslinya kita suruh datang ke Bukit Sion. Gerakan untuk datang ke Sion kan sebenarnya. Iya, back to Zion. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya Pak Arief dan Bu Monik. Ini dari Effendi Bali 5391. Jangan gagal paham Bani Israel yang keturunan Yakub dengan bangsa Israel yang sekarang di Israel sekarang ini berbeda katanya. Jadi ada dua. Jadi ada yang keturunan Yakub dan ada yang sekarang itu bukan keturunan Yakub. Gimana Bu Monik? Oke. Kalau tentang bangsa Israel sekarang dengan Israel keturunan Yakub itu dibilang berbeda, itu menurut saya keliru. Kenapa keliru? Karena satu, etnisitas itu kan nggak berubah ya. Kalau etnis Mesir dulu ada, apakah sekarang jadi bukan Mesir?
gitu ya. Ya tetaplah Mesir. Dulu Mesir dipimpin Firaun, apakah sekarang Mesir dipimpin presiden berarti berbeda? Mungkin bahasanya berbeda. Dulu bahasanya bahasa Koptik, bahasa asli Mesir, tapi sekarang jadi bahasa Arab. Tapi kalau orang Israel, dulu ya etnisnya sama gitu ya, kita sebutnya sebagai etnis Yahudi. Agamanya apa? Yudaisme dari dulu gitu ya, sejak mereka menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, diterima oleh Nabi Musa dari Tuhan langsung, ya sama Yudaisme gitu ya agamanya. Alkitabnya apa? Kitab sucinya adalah Alkitab Perjanjian Lama yang persis sama dengan Alkitab Bapak Ibu semua, tapi bedanya urutannya aja gitu ya. Nah selain agama, mereka juga punya gaya hidup yang sama dari dulu sampai sekarang. Contoh Sabat sampai sekarang masih ada. Dulu diperintahkan Tuhan, sekarang pun juga dilakukan oleh orang Yahudi. Aturan makan kosher, nah ini juga jelas ya, itu masih dilakukan oleh orang Yahudi. Tapi apakah ada orang non Yahudi yang punya yang beragama Yudaisme? Ya bisa aja kalau dia pindah agama. Tapi sejatinya agama Yudaisme itu hanya agama untuk orang berdarah Yahudi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut kalau ada agama Yahudi di Indonesia, agama Yudaisme itu agama khusus buat orang berdarah Yahudi. Jadi tidak ada dakwah, tidak ada misionaris gitu ya, karena memang hanya agama untuk orang Yahudi. Nah yang jelas adalah kalau misalnya dibilang tadi beda, berarti Tuhan gagal. Kalau beda ya. Kalau beda, kenapa gagal? Karena Tuhan tidak bisa menjaga bangsa ini dari dulu sampai sekarang. Karena artinya apa? Yang dulu punah kan? Ya, bener nggak? Udah nggak ada lagi. Kalau punah ya berarti ini Alkitab ngapain kita baca? Karena apa? Ya saya se-ekstrim itu loh saya katakan. Karena ya artinya ini isinya tidak sesuai fakta. Kan bilangnya, oh dulu ada bangsa Israel. Katanya punya perjanjian, Tuhan punya perjanjian yang kekal. Tapi ternyata bangsanya udah nggak eksis, udah nggak ada, orangnya bahkan punah. Loh gimana kita mau percaya dengan Tuhan seperti itu? Karena perjanjiannya kekal katanya. Iya, untungnya Tuhannya nggak gagal. Karena apa? Ya sekarang orang Yahudinya masih ada, Israelnya masih eksis, cuma bentuknya aja. Dulu kerajaan, sekarang negara. Nah yang menarik juga nih ya, kita kan ini udah di ujung tahun ya, udah bulan Desember, kita merayakan tahun baru. Kita akan masuk tahun 2024. Nah Bapak Ibu tahu nggak, orang Yahudi juga punya perayaan tahun baru, Rosh Hashanah. Dan mereka kemarin nih bulan September tahun barunya, itu tahun 5784. Beda banget, 5784 tahun mereka sudah eksis. Dibandingkan dengan kita yang baru 2024 ukurannya dari apa? Dari Yesus lahir gitu ya. Nah jadi maksud saya adalah tolonglah gitu ya. Kita jangan karena Israel bapak ibunya tidak setuju dengan kehadiran negaranya, orangnya juga mau dieliminasi, mau dianggap dipunahkan. Enggak Bapak Ibu, orang Yahudi etnisnya masih ada sampai sekarang. Pak Arif bisa nambahin? Iya, ini Mas Effendi, saran saya juga belajar antropologi historis ya juga ya, karena nggak mudah mengatakan oh ini udah nggak ada, ini nggak ada gitu ya. Pertama dari evidence sejarah. Yang kedua dari evidence antropologis ya, lalu evidence cultural budaya, lalu evidence religi ya, itu masih terjaga sampai sekarang gitu ya. Bahkan teks-teks Hebrew yang mereka baca 2000 tahun yang lalu dengan yang hari ini itu masih ada sama ya. Nah kalau Mas Effendi tanya tentang keberadaan Filistin, nah ini saya harus bisa bilang ya. Hari ini nggak ada evidence tentang Filistin di tanah situ, ya karena udah punah memang sukunya Filistin ya. Hari ini Palestina yang ada adalah Arab, ya karena terjadi pada masa itu
dari mulai zaman Umar bin Khattab ya, ada Arabisasi dan Islamisasi terjadi sehingga seluruh wilayah itu mau tidak mau orang di-convert ya, menjadi mengikuti tradisi-tradisi Arab gitu ya. Jadi yang hari ini orang Filistin dengan orang Palestina itu berbeda, sangat berbeda ya. Tapi kalau bicara tentang Israel, evidennya masih ada semua di situ. Ya, tembok Yerusalem yang dibangun oleh Salomo masih ada. Ya, dan orang-orang yang menjalankan ibadah-ibadah ritualisme sesuai dengan keyakinan Judaisme masih ada ya. Dan itu salah satu eviden yang jelas ya gitu loh. Dan secara antropologis, secara sejarah, secara kultural semuanya masih ada ya. Jadi baik tadi dalam Alkitab juga kita sebagai orang-orang percaya ya itu meyakini itu masih ada juga gitu. Jadi nggak ada teori dihapuskan atau mereka sudah dimusnahkan atau orang Kristen tuh jadi bangsa yang pengganti Israel gitu ya. Itu nggak ada ya. Itu replacement teori namanya dan itu nggak tepat. Tidak terbukti ya. Oke, kita berada di pertanyaan terakhir ini untuk kali ini, Pak Arief. Ini datang dari Win for Winner ya. Kayaknya udah tadi dijawab ya. Mau tanya kenapa orang Kristen begitu membela orang Yahudi dan membenci orang Islam. Ini poinnya di sini ya. Padahal Yesus dibunuh oleh orang Yahudi. Bunda Maria dibilang perempuan berzina. Orang Kristen di Israel diludahi, Yesus tidak dianggap Tuhan atau Nabi. Sedangkan Islam begitu memuliakan Yesus dan Bunda Maria. Nah Pak Arief dan Bu Monik silakan di komen ini. Ya ini tadi udah kita bahas ya sebenarnya ya. Kenapa Alkitab mencatat peristiwa. Tapi siapa yang membunuh Yesus? Ya, yang menginginkan Yesus mati, kita tahu Alkitab mengajarkan kita itu adalah perintah yang diterima dari Bapa. Ya. Artinya yang menginginkan dia mati dari awal adalah Bapa. Ya, gitu. Ini penting agar apa? Karena cuma satu-satunya cara untuk menghapus dosa adalah dengan kematian Mesias, gitu ya. Nah. Lalu kenapa sampai hari ini memang orang-orang Yahudi nggak percaya Yesus? Ya. Justru itulah tugas kita. Ya. Karena Injil ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi, lalu akan kembali ke Yerusalem kan begitu ayatnya kan. Ya, kalau Yerusalem dihancurkan nggak ada, kemana Injil baliknya gitu? Ya, harus kembali ke Yerusalem, barulah datang kesudahannya. Yesus bilang begitu. Ya. Nah, kenapa harus balik ke Yerusalem? Ya. Rasul Paulus ngejelasin agar aku bisa menyelamatkan katanya beberapa di antara mereka, the remnant of Israel harus bisa diselamatkan gitu ya. Sedangkan Islam memuliakan Yesus, iya tapi Islam tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Gitu loh, mohon maaf gitu ya. Ya, jadi beda juga. No difference ya. Gitu ya, gitu. Bunda Maria ya melahirkan Isa Al-Masih ya, tapi dia bukan ibu Tuhan. Nah, ini penting lagi kita pahamin ya. Jadi biar kita ngambil garis demarkasi ini ya, gitu ya. Gitu. Bahwa status dia sebagai anak itu adalah status hubungan ya. Pada saat firman itu keluar jadi manusia, karena anak adalah apa yang keluar dari Bapa. Firman itu keluar dari Bapa, nuzul jadi manusia. Ya. Itu yang membuat dia punya status sebagai anak gitu ya. Gitu. Jadi bukannya kemudian Maria kita anggap sebagai ibu Tuhan, bukan ya. Karena ini masalah relasional. Ya, masalah status fathership dan sonship ya. Itulah yang digambarkan. Nah, jadi kita juga nggak benci orang Islam. Ini tuduhan membabi buta ini. Ya, kalau kita, bagaimana mungkin kita membenci itu udah nggak benar. Dalam konteks apapun, membenci siapapun itu tidak benar. Dan itu bukan karakter Kristen gitu, ya. Gitu. Yang benar kalau membenci terorisme, Pak. Oh, membenci kegelapan, kejahatan, iya, ya, gitu ya, gitu ya, gitu. Jadi jangan, ya, karena Yesus mengajarkan kita itu kasih, bukan betul. Buat membenci, ya. Yesus mengajarkan kita kasih. Ya, kalau kamu ditampar pipimu yang kiri yang kanan, kasih yang satu lagi, ya kan? Ya, gitu. Kalau itu hukum yang berbeda, ya, hukum yang lama.
mengajarkan apa hukum yang lama nih di Taurat, di syariat, ya mata bayar mata, gigi bayar gigi. Mahatma Gandhi bilang kalau mata bayar mata dunia ini gelap, buta semua katanya. Ya, artinya hukum yang lama itu nggak bisa dijalanin. Tapi hukum yang baru katanya itu jauh lebih berat katanya. Apa hukum yang lebih berat? Hukum kasih. Kok jauh lebih berat? Musuh dikasihi. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh? Itu inti ajaran dari Kristus tentang kasih, ya. Nah, jadi jangan diputar balik ya, bahwa seolah-olah ini atau diadu domba. Kita nggak pernah membenci saudara-saudara kita, siapapun itu kita nggak benci. Agama apapun nggak ada gitu ya. Justru kita harus mengabarkan kasih. Bu Monik. Iya. Jadi jika saya mendukung Israel bukan berarti saya membenci Islam, bukan berarti saya anti Islam. Kenapa nggak mungkin membenci Islam? Karena di Israel aja itu ada orang Islam sebanyak 1,8 juta orang. Itu warga Israel. Itu warga negara Israel. Dan punya jabatan. Dan banyak. mereka bisa jadi apa saja, jadi anggota parlemen, Knesset bisa, tentara bisa, jadi menteri. Ada satu orang jadi menteri. Jadi bahkan yang ngurusin bantuan-bantuan masuk ke Gaza saat ini, leadernya orang Arab Israel, gitu, orang Islam. Nah jadi ya nggak mungkin lah. Dan lagi Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Kristen tidak mungkin membenci Islam karena apa? Ada hukum kasih. Hukum kasih ini yang bersumber dari Taurat ya, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Arief. Di Imamat 19 ayat 18, kita lihat lagi. Satu ayat terakhir ini dari saya, Imamat 19 ayat 18, ini dari Taurat. Ya. Berbunyi demikian Bapak Ibu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi jangan salah, bukan hanya ada di ajaran Yesus saja. Ya. Kan Yesus juga orang Yahudi, tentu Yesus tahu dong ayat ini. Dia mengajar dari perjanjian lama. Itulah yang diajarkan Yesus dari Taurat semuanya. Dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang lebih berat lagi, semua yang tadi Pak Aposye bilang, ya kan? Kasihilah musuhmu. Jadi Yesus menambahkan porsi yang lebih daripada yang dibebankan oleh hukum Taurat. Nah, kalau tentang orang Kristen diludahi, saya sudah beberapa kali ke Israel. Puji Tuhan saya nggak pernah kena ludah ya. Kasihan aja tuh yang diludahi ya. Iya, bisa juga begini. Ketika kita ada di sebuah tempat, tentu kita harus menghormati adat istiadat tempat tersebut. Karena itu kita juga jangan memprovokasi gitu ya. Cara memprovokasinya gimana? Kita udah tahu itu area tembok ratapan misalnya. Lah, ngapain kita datang ke sana pakai salib besar-besar? Saya selalu ya udah masukin aja ke dalam. Toh juga kita numpang di tempat yang paling sakral menurut orang Yahudi. Ya. Kita numpang berdoa di situ gitu ya misalnya. Atau kita mau lihat keadaannya seperti apa. Ya kita menghormati mereka, menghargai adat istiadat mereka gitu ya. Yang jelas memang sekali lagi orang Yahudi, orang Israel bukan semuanya malaikat. Jadi jangan berharap mereka semuanya benar gitu ya. Ada aja yang salah, ada aja yang ekstrim, ada aja yang kurang ajar. Tetapi tidak semua orang Yahudi seperti itu. Itu yang paling penting. Mantap, luar biasa. Kita akhirnya berada di ujung acara. Ya, mungkin mengakhiri, silakan kata-kata pamungkas Pak Arief. Oh gitu. Silakan Pak Arief. Kata-kata pamungkas. Yes. Ya, saya bersyukur ya bahwa kita boleh berbagi tentang dan bisa ada kesempatan meluruskan sejarah Israel dan juga sejarah Alkitab ya dengan porsi yang benar ya. Karena selama ini pengajaran-pengajaran ataupun doktrin-doktrinnya itu jadi bias ya. Seolah-olah kita membabi buta mendukung Israel ya, padahal kita ingin meletakkan semua pada porsinya yang sebenarnya ya. Dan jadi saya percaya bahwa lewat Diaspora TV makin lama makin menjadi berkat dan makin banyak sejarah yang dibuka ya, agar masyarakat Indonesia bisa memahami dengan secara proporsional dan dengan benar tentang situasi di
Timur Tengah ya, terutama di Israel. Mungkin dari saya. Terima kasih Pak Arief. Silakan Bu Monik, giliran Bu Monik. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini karena memang perlu sekali edukasi tentang isu yang sangat sensitif di Indonesia, yakni isu Israel. Kalau nggak ada yang berani ngomong, atau kalau nggak ada yang memberikan kesempatan berbicara seperti Diaspora TV, tentu edukasinya nggak bisa berjalan. Nah, saya bersyukur ada kesempatan ini, dan lagi yang paling penting adalah sesungguhnya ini bukan perang agama, ini bukan tentang perang antara, bahkan juga ini bukan tentang, kalau mau kita gali lagi ya, ini semuanya di alam roh ya. Perang spiritual antara kejahatan dan kebaikan, antara Tuhan dengan iblis. Karena apa? Karena iblis selalu mencari cara untuk mengobok-ngobok umat Tuhan. Makanya bangsa Israel diserang teror demi teror. Kenapa? Karena di sanalah Tuhan akan datang kedua kali. Kalau kita lihat di sejarah, pada Alkitab Perjanjian Lama, bangsa Israel juga diserang, dibunuh, dibuang ke Babelonia. Semuanya tujuannya apa? Iblis ingin menghancurkan bangsa ini karena dari bangsa Israel akan lahir juru selamat. Itu dia tujuan iblis. Lalu di bagian kedua di Perjanjian Baru dan sekarang kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Iblisnya makin gak seneng karena itu janji kedatangannya udah semakin dekat gitu ya. Nah makanya Israel inilah lokasi kedatangan Yesus ini diobok-obok sedemikian rupa supaya menurut iblis semakin gak damai sejahtera maka Yesus gak datang-datang. Padahal Yesus akan datang naik kuda putih ya, dan dia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Bapak Ibu, dan dia akan menjadi raja. Jadi ya Bapak Ibu semua, kalau menurut saya kita harus tahu kebenaran. Karena apa? Karena dengan kebenaran kita akan mudah mengerti realita yang terjadi di dunia. Termasuk jika terjadi konflik di Israel. Itulah gunanya ada sesi-sesi seperti yang di Diaspora ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Thank you Bu Monik. Nah, kita di ujung acara, pada God Lover semua, kita banyak belajar dari narasumber kita hari ini. Dan siapapun Anda, apapun agama Anda, silakan ambil yang baik dan yang kurang baik ditinggalkan saja. Kami mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Arief, Bu Monik. Jangan kapok ya Pak, Bu. Jangan kapok ya kalau kami undang lagi. Baik. God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Saya Apose Apollonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Shalom. Ya, segera ya.